Lihatnya kata kesini ke kamera. Seberapa yakin Moria dan Mamre kalau anak kalian lurus? Mungkin sekarang dia punya in relationship di Facebook sama cowok, sama cewek, tapi in real life belum tentu. Coba buka Bumble ya. Kak, lo mau tau nggak? Kita banci nih. Tapi kita juga punya selera. Halo, balik lagi sama aku Fitri Tarigan di Offcast, tempatnya opini kamu. Minggu ini kita jangan bosan-bosan ya untuk ngobrol bareng Rehandi dan Kak Indah. Tapi temanya kali ini beda teman-teman. Kalau kemarin-kemarin kita udah bahas tentang gereja dan tentang perjalanan hidupnya Rehandi. Minggu ini kita bahas tema tentang yang pasti ini bukan perjalanan hidup kita ya. Kita akan bahas tentang fenomena LGBTQ. Jadi kan ya, tapi kalau misalnya pernah ada punya pengalaman itu boleh di-sharing juga kok, Re. Oh iya, oke. Enggak, gue udah sembuh. Udah. Berarti udah dekat sama Tuhan. Udah dekat sama Tuhan. Wah, memang. Oke, aku kayaknya sebelum aku nanya-nanya ke Rehandi dan Kak Indah, aku pernah baca kalau misalkan ternyata tuh banyak orang yang pada akhirnya di zaman itu tuh menormalisasi yang adanya fenomena LGBTQ ini. Iya, mengglorifikasi ya. Iya betul, jadi kayak mereka tuh ngerasa ketika mereka setuju atau accept dari LGBTQ itu tuh mereka tuh gue open minded lah, itu nggak apa-apa lah. Dan bahkan banyak yang bilang kalau itu adalah modernisasi HAM. Oke. Jadi kayak selain HAM itu untuk kita hidup, kita juga bebas menentukan pilihan kita, termasuk pilihan orientasi seksual kita. Nah kalau misalkan nih menurut Kak Indah sendiri, fenomena LGBTQ itu gimana sih Kak? Apakah benar dia itu modernisasi HAM atau benar dia itu termasuk ke dalam perilaku sosial yang menyimpang atau bahkan ekstrimnya? Banyak juga yang bilang kalau itu dalam tanda kutip ya teman-teman, disclaimer, penyakit yang menular. Ada juga kan orang yang menganggap itu suatu penyakit, makanya banyak bilang ayo kau pasti bisa sembuh, padahal sebenarnya belum tentu itu tuh penyakit gitu. Kalau menurut Kak Indah fenomena LGBTQ itu gimana sih Kak? Berat ya pertanyaannya. GBKP nih lo dah, GBKP lo dah, ngebahas LGBTQ lo dah. Gila. Lo pendeta lo dah. Makasih Ren, makasih juga lo langsung nanya ke gue gitu ya. Lo harusnya nanya ke Re yang berjumpa dengan banyak LGBTQ? Bukan. Kan penyintas kan? Penyintas. Nah ini yang perlu pertama gue edukasi dulu kali ya. Itu bukan penyakit ya, jadi ya mohonlah stigma terhadap penyakit menular, sembuh sakit yang kita labeli kepada mereka yang komunitas LGBT, yaitu sebisa mungkin tidak kita glorifikasi atau bahkan jangan sampai itu menjadi pola pikir kita, mindset kita gitu ya, sebisa mungkin gitu. Lalu yang kedua, fenomena ini kenapa sih dan gimana? Pertama, gue tidak mempelajari isu ini secara mendalam, secara teologis gitu ya. Karena gue kembali kepada hakikat kemanusiaannya aja, tanpa sibuk mau melabel dia hanya berdasarkan orientasi seksual. Gue bilang tadi hanya, gitu ya. Karena untuk melihat manusia itu banyak banget aspeknya. Kalau gue cuman melihat mereka hanya dari orientasi seksual, kayaknya gue menutup mata untuk keunikan-keunikan lain melampaui orientasi seksualnya. Iya. Gitu. Jadi itu keimanan gue lah gitu ya. Jadi disclaimer yang kedua adalah semoga diskusi kita tentang fenomena ini tidak selalu bermuara pada setuju dan tidak setuju. Kayak itu sempit banget gitu loh, sempit kayak cuman jadi gimana Pendeta Indah setuju atau enggak gitu. Ray setuju atau enggak, atau Permata Tanjung Priok setuju atau enggak. Kayaknya bukan itu diskusi yang mau dibangun terkait isu fenomena ini. Itu tuh cuman karena kita selalu suka dengan posisi, kita selalu suka dengan identitas. Iya benar, beriman itu harus menentukan posisi, tapi bukan berarti dalam diskusinya hanya bermuara pada itu gitu loh, pada setuju dan tidak setuju, baik tidak baik, sakit dan sembuh dan segala macam gitu. Itu disclaimer yang kedua. Disclaimer yang ketiga, fenomena ini adalah fenomena kemanusiaan gitu. Bukan fenomena yang lain gitu. Jadi jangan dianggap seakan-akan fenomena itu seperti hal yang asing dari kita. Enggak. Faktanya ada. Faktanya ada, komunitasnya ada, diskusi komprehensif tentang itu juga ada. Gitu ya. Bahkan sekarang hari yang memperingatinya pun ada.
Iya, tapi nggak di Indonesia. Iya, yang iya, tidak. Internasional. Di Indonesia Ya, cuma di Twitter lah. maksudnya secara umum eksistensi mereka memang ada dan Betul. diakui oleh beberapa orang. Betul gitu. Jadi kalau ditanya gimana fenomena ini ya it's reality gitu. Itu realitas yang perlu kita respons gitu. Jadi tidak perlu terjebak pada setuju tidak setuju menurutku gitu. Kalau kita karena gue sama Ray udah beberapa kali nih datang ke podcast gitu ya, dari beberapa percakapan yang lalu kita bicara tentang acceptance, non-judgmental, menerima gitu. Nah, kenapa ini juga nggak kita pakai, nilai-nilai yang ini kita pakai juga kepada mereka gitu. Setuju. Gitu, kita udah berani ngomongin bunuh diri, narkoba. Terus kenapa isu ini kita jadi diam? Gitu. Betul. Jadi diam karena lagi-lagi ini berbeda kan. Betul. Dari kebiasaan normal orang lain lah, misalnya gitu. Tidak ideal lah ibaratnya. Iya, beda lah pokoknya. Tapi jadi ya udah karena ini beda, ya udah gue nggak bisa terima. Itu jadi kayak setuju apa nggak setuju? Gitu. Maksud gue ada komunitasnya kok. Betul. Dan gue yakin, gue masih yakin, tapi gue nggak punya data. Nggak sedikit permata GBKP yang LGBT. Gitu. Nggak, tar dulu. Walaupun lo nggak punya data, kenapa lo punya persepsi seperti itu? Karena gue tahu ada. Gue kenal beberapa orang. Tapi gue yakin saat gue kenal beberapa orang yang pakai narkoba di Permata, gue yakin kalau gue kenal beberapa orang yang LGBT di Permata, gue yakin yang gue nggak kenal itu juga ada sebenarnya. Gitu. Nah, faktanya yang tadi kita omongin di awal bahwa fenomenanya ada, manusianya ada, gitu. Terus kita langsung kayak cuma setuju dan tidak setuju, gitu. Jadi kayak sedih banget. Kalau gue sih lebih ke sedih gitu, kayak karena gereja itu kan harus hadir untuk gerakan kemanusiaan. Gitu. Itu sih tanggapan gue. Pertama ya, ambil aman. Masih awal. Di bawah pendeta. Kalau Ray yang mungkin bisa main sedikit nggak aman, apa nih fenomenanya? Nggak, kalau gue sesimpel gue akan bertanya ke seluruh Moria dan Mamre yang punya anak. Seberapa yakinnya kalian bahwa anak kalian lurus? Gitu. Lihatnya kata kesini ke kamera. Seberapa yakin Moria dan Mamre kalau anak kalian lurus? Mungkin sekarang dia punya in relationship di Facebook sama cowok, sama cewek, tapi in real life belum tentu. Coba buka Bumble ya. Interestnya ke siapa? Karena orang tua Moria Mamre tidak main Bumble. Tinder ya? Tinder. Kalau bahkan mungkin Grindr. Grindr iya itu langsung sih spesifik. Orang tuh tidak tahu Grindr kan itu adalah sebuah dating apps untuk LGBT. Biar tahu tuh. Gitu. Ada loh. Langsung dicek HP anak. Fenomenanya ada Grindr. Jadi kalau lo punya anak lo ada aplikasi Grindr, sudah harus curigai. Terus jawaban anaknya enggak, penelitian. Gitu. Ini buat tugas akhir aku. Betul. Kalau dia atlet kan nggak guna. Benar juga. Gitu. Jadi itu sih gue mau menunjukkan bahwa gue mau ngasih tahu bahwa ada. Khususnya di GBKP gue kenal beberapa. Gitu. Gue nggak akan mau sebut siapa namanya segala macam, tapi faktanya ada. Gitu. Nah, sekarang gimana nih cara kita nanggepin itu? Gitu. Respons kita ya. Iya. Gitu. Tapi kalau misalkan menurut Kak Enda sendiri nih, apa sih yang biasa tuh jadi nanti Kak Enda deh, Kak dulu deh. Boleh. Oke, boleh. Kalau menurut Kak nih, kira-kira apa sih yang menjadikan ada orang yang pada akhirnya memilih untuk bukan memilih ya, memutuskan oke deh aku kayaknya pinginnya seperti ini gitu. Apa sih faktor yang jadi pemicunya, triggernya itu apa sih? Oke, jadi gini, gue pernah lumayan terbuka pikiran gue saat gue nonton satu podcast gitu di aplikasi, di suatu aplikasi lah gitu. Jadi gini, cewek dan cowok itu, ini gue bukan dokter ya, gue disclaimer, gue bukan dokter gitu, gue sarjana hukum 7,5 tahun, sotoy gitu ya. Cewek dan cowok itu punya hormon-hormon tertentu gitu kan. Kalau cowok tuh testosteronnya lebih tinggi, kalau cewek tuh hormon apanya ya? Gue lupa lah, hormon itunya lebih tinggi lah, gue lupa apalah segala macem. Nah, tapi memang ada beberapa cowok yang hormon testosteronnya itu tuh tidak begitu tinggi. Nah, si hormon cewek dalam si cowok ini itu mungkin lebih tinggi daripada testosteronnya. Sehingga mungkin dia lebih gampang
dia lebih gampang sensitif, lebih gampang terluka, lebih gampang baper, lebih gampang menangis segala macam. Nah, udah itu ada dalam dirinya mereka. Terus dengan semua sosial media ini segala macam bahwa orientasi seksual kalian itu tidak ditentukan oleh siapapun kecuali melainkan kalian gitu. Iya. Akhirnya mereka jadi kayak, oh, apa jangan-jangan kalau gue emang sering nangis, emang jangan-jangan kayak gue bukan laki deh, gitu. Oh, jangan-jangan gue kayaknya emang terlahir sebagai seorang perempuan deh, segala macam. Nah, mungkin itu yang akhirnya menjadi salah satu faktor mereka menentukan orientasi seksualnya tidak sesuai dengan kelamin dia, KTP-nya gitu, gitu. Mungkin salah satunya itu kali ya. Gitu. Tapi kan kalau misalnya kita ngomongin itu, kayaknya di Alkitab Sodom dan Gomora udah dari zaman dulu ya, gitu. Jadi Sodom dan Gomora itu ngomongin kekerasan komunal, tapi karena ada LGBT-nya juga ya? enggak, Nggak ada sama sekali? enggak, menurutku ya. Iya. Jadi gini, kalau lu kenapa sih udah ngangkat Sodom dan Gomora, kan jadinya fokusnya ke Alkitab ya. Sorry. Tapi ya nggak apa-apa. Mama juga anak Tuhan kan. Betul. Nah teman-teman, lagi dan lagi gue bukan ahli biblika, tapi konteks kisah Sodom dan Gomora itu nampaknya lebih besar muatannya tentang kekerasan komunal. Atau kenapa ada kekerasan komunal? Karena ada penyimpangan sosial yang dilakukan secara komunal. Itu kan kota itu kan, Sodom dan Gomora. Nah jadi cuman gara-gara ada narasi sedikit terkait isu homo, gay, suka sama jenis, sesama jenis, langsung itulah kan udah ada LGBT dan segala macam gitu. Dan didukung dengan narasi-narasi teologi Paulus yang kamu harus suami dan istri, narasi penciptaan Adam dan Hawa dan segala macam gitu. Jadi sebenarnya kayak kita berperang satu sama lain antar teks gitu. Nah, yang mau gua tekanin sebenarnya adalah faktor penentu LGBT ini atau seseorang akhirnya coming out gitu ya, banyak banget sebenarnya. Kalau dari secara medis sudah ada penelitian terbaru karena ternyata ada loh pengaruh DNA-nya terkait hormon dan segala macam gitu. Nah, hormon itu kan dipupuk dan dirawat ya. Dia kan nggak serta-merta ya udah lu lahir begini udah. Begitu terus sampai gede kan enggak, dia kan dirawat. Di perawatan itu pengaruhnya banyak, ada sosial, ada psikis dan segala macam. Sehingga dua faktor lain adalah faktor sosial dan psikologis gitu. Jadi isu ini tuh harus dilihat secara komprehensif gitu. Nah, teman-teman kalau emang mau membahas lebih berani gitu ya. Nah, saya punya nih teman-teman yang lebih ahli terkait isu ini gitu. Karena ranahnya memang harus kita mengedukasi ya. Gitu. Ini kita bukan ngomongin kesalehan dan apa sih namanya taat gereja, tapi bagaimana gereja belajar berani untuk mengungkapkan realitas yang ada. Gitu sih. Tapi kalau Kak Indah sendiri kan pendeta nih, bahkan Kak Indah juga sering mengadakan konseling kan. Ada nggak sih Kak Permata, nggak usah mungkin Permata atau di luar Permata mungkin yang pernah datang ke Kak Indah dan dia coming out ke Kak Indah bilang I'm gay atau dia kan itu kan LGBT nggak cuma gay ya, ada yang lesbian, ada yang transgender juga. Itu ada nggak sih Kak? Kakak pernah sebelum sampai situ, gue pengen jadi gini, gue punya temen gay. Ini gay banget lah, gitu segala macam. Nih gay banget tuh gimana tuh? Si paling gay lah. Maksudnya lu ngobrol sama dia, lu akan langsung tahu dia gay. Karena ada kan cowok-cowok yang kayaknya laki banget, tapi dia sebenarnya gay. Mungkin gue nggak bisa. Nggak maksud gue, ini orang lu kelihatan nih gay, tapi dia pernah curhat sama gue kayak gini. Ray, gue tuh nggak pengen kayak gini lagi. Sama kayak waktu gue pengen keluar dari narkoba gitu. Gue tahu ini salah. Gue nggak pengen di sini, gue nggak pengen di kehidupan ini, tapi gue nggak tahu cara keluarnya. Nah ini mungkin bisa jadi tambahan nanti untuk dibahas gitu. Jadi pertanyaannya, ya ada gitu. Tapi gue nggak mau segamblang Ray bilang dari Permata atau dari mana, karena buat gue keberadaan mereka harus dijaga gitu ya. Gue masih membutuhkan konsen mereka gitu. Itu yang pertama. Ada. Dan gue terbuka itu. Jadi teman-teman, kalau nanti teman-teman bertemu dengan teman-teman yang bergumul dengan orientasi seksualnya, bergumul dengan identitasnya, gue seterbuka itu untuk menolong. Ini akan akhirnya menjawab pertanyaan Ray.
ini yang gue bilang, banyak orang yang merasa bahwa ya emang dia nggak mau di posisi itu, gitu. Ya. Tapi bukan berarti itu penyakit, lagi dan lagi. Jadi jangan salah kaprah dengan ada narasi ini, lalu kita menyimpulkan tuh emang itu penyakit harus disembuhkan, bukan itu, gitu ya. Ini cuman apa ya, pengalaman partikular yang tidak bisa menjadi pengalaman general semua orang yang sudah coming out, gitu ya. Jadi sebelum dia coming out, dia ada coming in, menerima. Nah itu tuh harus ditolong gitu loh. Sama dengan orang yang gini deh, kalau ini tuh sama dengan, walaupun kadarnya berbeda ya jelas gitu, itu sama dengan bagaimana lo mengidentify diri lo. Lo mau dikenal seperti siapa sih? Lo mau kalau bahasa medianya tuh branding, personal branding gitu. Walaupun emang personal branding itu bahasa marketplace gitu, bahasa ekonomi gitu ya. Dan kita ini manusia, walaupun kita juga adalah manusia yang memiliki apa ya, ekonomi atau artinya berhitung gitu ya. Tapi itu tuh pergumulannya besar gitu. Dan bisa jadi juga mereka akhirnya coming out as a person with LGBTIQ itu karena pengalaman traumatis, bisa jadi gitu. Jadi, nah kalau dia mengalami pengalaman traumatis gitu, kan kita perlu tolong ya, tanpa sibuk menghakimi dia LGBTIQ. Betul. Gitu loh. Jadi fenomena ini real, tapi jangan dilihat hanya luarnya aja. Oke, itu nggak sesuai Alkitab, salah gitu. Gitu. Yang kita hadapi ini manusia loh, bukan ajaran. Kalau ajaran, kita kembali ke Alkitab, silakan. Kita berdiskusi secara teologis, biblis. Kita ubah aturan kita ubah dogmatika. Yuk. Tapi kalau manusia, tanyakan dia. Gitu. Ya mungkin dia waktu kecil bokapnya kasar, akhirnya dia jadi merindukan sosok bapak, sosok laki-laki yang memang baik. Apa ya bahasa kerennya? Daddy issue. Tante issue ada nggak sih? Ada ya. Dia dilecehkan sama tantenya mungkin. Tante issue. Gitu. Uang. Nggak tahu. Kalau dapet uang mungkin nyalakan trauma ya. Cuma enggak lah, bercanda. Enggak lah, bercanda gitu. Canda lu serem juga cuy. Gitu. Tapi aku sepakat sih sama Kak Indah. Jadi aku kan juga LGBTQ. No. Oh, bukan. Enggak. Jadi buat yang mau ngedate sama aku boleh juga. Sekalian. Tiba-tiba promosi. Betul. Nggak, jadi aku kan juga maksudnya punya beberapa teman aku yang memang dia tuh gay. Dan aku tuh bilang ke mamaku, si ini gini loh. Aku penasaran aja, mamaku kira-kira meresponnya tuh seperti apa kalau misalkan aku main sama temen yang kayak gitu. Karena ketika aku main sama dia, aku akan masuk ke lingkungannya secara nggak langsung. Karena biasanya mereka tuh punya komunitas. Ada event tertentu yang memang itu isinya emang itu tuh mereka yang buat, atau suatu tempat yang memang udah jadi tempat favoritnya mereka lah gitu. Contohnya kan mungkin kalau waduh. Janganlah jangan itu situs-situs kayak gitu tuh bahaya. Nah, habis itu aku nanya nih, aku bilang ke mamaku, sama aku bilang, oh nggak apa-apa Kak, it's okay. Karena bagus juga, mamaku tuh percaya bahwa kayak Kak Indah bilang, sebelum coming out, dia pasti coming in dulu. Dan ketika proses itu terjadi ke dia, pasti dari diri dia sendiri tuh juga banyak banget pertimbangan, penolakan, pasti juga mempertanyakan dirinya sendiri. Bahkan mereka tuh sampai mungkin krisis identitas pada saat mereka sebelum menentukan untuk coming out ke orang-orang yang lain. Dan itu tuh kita harus menghargai proses itu. Karena menurut mamaku bilang itu nggak akan pernah mudah. Apalagi ketika mereka coming in itu mereka tuh sendirian. Mereka nggak mungkin cerita ke keluarganya, ke teman-temannya. Mereka tuh struggle dengan dirinya sendiri, dan ya itu sesuatu yang pada akhirnya kita harus menghargai apa yang setelah akhirnya mereka putuskan. Kayak gitu. Dan aku ya oke, fine. Dan waktu itu temen aku juga ada yang coming out ke aku, dan pertanyaan pertama yang dia kasih ke aku ketika dia coming out adalah, lo masih mau nggak punya temen kayak gue? Dan itu pas aku dengar tuh kayak sedih banget ya. Kenapa lo sampai harus mempertanyakan hal itu? Karena dia ngerasa apa yang menjadi pilihan dia itu sesuatu yang mungkin belum general, belum banyak orang yang mungkin bisa menerima. Dan waktu itu aku jawab, oh nggak apa-apa, kan yang gue lihat lo-nya, bukan yang lainnya. Selama lo baik dan lo nggak
ngelakuin hal yang menyakiti orang lain, it's okay aja. Ya. Kayak gitu sih. Gitu. Sebenarnya yang paling menjadi titik turning point dari hal itu sebenarnya respons kita sih. Karena kadang-kadang tuh respon tuh terlalu ekstrim, terlalu keras, Iya, judgmental. Makanya kalau misalkan mereka akhirnya punya komunitas, mungkin mereka juga, kalau dulu kan sebelum akhirnya sekarang udah banyak yang mereka melakukan perlawanan juga kan, itu kayak karena itu tidak ada penerimaan, karena nggak semua hal yang kita anggap ideal itu tuh ternyata ideal sebenarnya. Dan yang tidak ideal bukan berarti selamanya nggak ideal, itu tergantung perspektif kita lagi sebenarnya. Nah, kalau gue sih merespon pernyataan itu ya, yang pertama adalah isu ini tuh sebenarnya dimulai dari kesadaran kita mau melihat sedih banget loh menjadi manusia yang tidak terlihat. Iya, padahal ada. Padahal ada. Iya, iya. Gitu. Pernah dengar frasa elephant in the room nggak? Jadi kayak kita tahu ada gajah. Di But ruangan we itu still keep silent gitu. Iya, iya. We still keep ya udah bodo Kayak amat nggak gitu. ada aja. Kayak nggak ada apa itu terkait denial ya, bagaimana Iya, iya. kita menolak yang sebenarnya ya kita tahu itu ada gitu. Jadi kebutuhan manusia kan dilihat dan setidaknya diakui lah Iya, gitu. bahwa itu ada ya. Dan kadarnya beda-beda, ada yang perlu diakui posisinya, ada yang perlu diakui kepintarannya. Iya, iya. Dia cuma perlu diakui keberadaannya. How hard is that gitu? Maksud gue, Iya. kenapa kita harus sibuk dengan pemikiran yang lain, padahal kebutuhan dasarnya cuma itu. Gitu. Anjing, pertanyaan lu tadi, how hard is that? Iya, iya, Iya. iya, iya. Gitu. Kayak seberapa susah sih? Iya. Iya. Kenapa ya? Kenapa susah ya? Pertama, kita buat mereka untuk benar-benar ngerasa diakui keberadaan itu struggle banget buat mereka. Sedangkan buat kita tuh mudah sekali sebenarnya mengakui. Iya, 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 iya. Mungkin banyak orang berpikir saat kita mengakui keberadaan mereka, Kita setuju. kita glorifikasi. Nah itu. Padahal kan tidak ya? Enggak. Iya, Gitu. iya, Makanya iya. kembali ke disclaimer yang kita tadi di awal. Percakapan ini bukan berarti, berarti Setuju kita atau mesti tidak setuju. setuju. Enggak gitu. Ini bukan segitunya. Nah dari narasi Sheila tadi mau mengingatkan bahwa ternyata kebutuhan mereka tidak seperti apa ya, nggak berbeda kok dari manusia Iya. lain gitu. Iya, iya. Kenapa dianggap seperti hina sekali gitu? Iya, Itu iya, aja iya. sih. Iya. Nah, tapi apakah gua sebagai pendeta misalnya, kalau ditanya lebih lanjut gitu ya, kalau ditanya pro atau enggak gitu ya, gua selalu punya jawaban seperti ini. Gua berusaha menerima mereka apa adanya, karena itu memang kayak proses coming in itu sangat struggle. Tapi untuk memahami, gua akan sulit. Ya. Karena beda sekali, Ya. pemikirannya beda sekali, arahnya beda sekali, struggle-nya beda sekali. Gitu. Tapi apakah gue tidak menerima? Gue pasti akan menerima. Ya kayak tadi gue bilang, apakah ada yang datang untuk bercerita? Banyak. Iya, iya, Gitu. iya, iya, iya. Tapi gue selalu bilang gitu, setiap proses konseling, percakapan, ya gue nggak bilang itu juga konseling misalnya. Percakapannya jadi cuma butuh teman ngobrol sama macam. Gue bilang, gue mungkin tidak bisa dalam tahap memahami seperti gue Iya. bantu orang lain gitu, yang berduka misalnya, gitu ya. Jadi kayak kasus bunuh diri dan fenomena LGBT ini tuh buat aku tuh kompleks sekali, Iya, iya. sekompleks itu. Jadi belajar. Iya, iya. Cuma kan Belajar lagi-lagi kan ya pasti akan dianggap bahwa orang LGBTQ itu tidak dekat dengan Tuhan Dan dosa dan gitu ya. dosa, tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Ya fenomenanya akan selalu berkembang. Jadi tantangannya apakah kita mau belajar atau membungkam kebodohan dan kemalasan kita lagi. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau gitu tadi kan Ray bilang berarti kan Ray juga punya temen yang ternyata memang Banyak bagian dong. dari LGBTQ. Bagaimana sih awal lo merespon mereka? Kan pasti kan lo akhirnya menerima dan segala macam karena lo menyadari bahwa mereka ada dan mungkin lambat laun seiring meluasnya networking lo, ternyata banyak juga ya. Ada akhirnya ya udah oke. Oke. Nah awalnya nih gimana? Atau gue pengen nanya deh, ada nggak yang pernah nembak lu? Nggak ada, tapi nembak nggak ada. Deketin. Tapi deketin banyak. Wah. Banyak. Sampai sekarang. Sampai sekarang masih banyak. Yang DM gue cowok-cowok itu kayak, bro, gue suka cewek aja. Orang nggak sadar gue suka cewek. Gue tuh orangnya perempuan banget. Gue nggak punya girl power, bro. Ini sih tato gue. Untuk menunjukkan itu ya? Saking gue mencintai perempuan. Bener-bener. Nggak. Jadi gini. Jadi ada sebuah fenomena lah waktu gue pertama kali masuk ke industri kreatif di sebuah media lah dulu.
Nah, di situ gue kan banyak manggil talent lah, banyak manggil tiktokers apa segala macam. Nah, satu ketika gue manggil beberapa tiktokers gitu ya, tiktokers beda lah pokoknya dari apa yang gue lihat beda. Jadi tadinya tuh gue termasuk homofobik dah. Oh iya. Gue homofobik mampus, bencong, wah, tai lo, gitu. Itu gue. Gokil. Sampai satu hari gue manggil mereka, ini beberapa tiktokers gitu. Sekarang terkenal lah bukan main, gitu ya. Terus gue syuting sampai jam 12 malam. Kelar syuting, kita ngobrol sampai jam 2 pagi di situ. Detik itu adalah momen dimana gue tidak homofobik lagi. Waktu gue homofobik, gue berpikir bahwa gay, terutama gay ya konteksnya. Kalau di gue cowok gitu, ada gay, gue akan takut sama gay karena mungkin ntar kalau gue nongkrong, gue minuman gue dikasih Pede banget lu. Iya. Nah ini kalimatnya kayak gitu dah. Persis kalimat Indah kayak gitu, oke? Gue takut minuman gue ntar dikasih bius segala macam gue dipakai. Udah. Terus yang dia ngomongin apa? Kak, lo mau tau nggak? Kita banci nih. Tapi kita juga punya selera. Lo pede banget gitu. Jadi intinya lu bukan selera banci. Iya, gitu. Tapi ada juga banci yang selera gue gitu. Selera gue. Maksudnya banci yang menyelerakan gue. Gitu. Tapi faktanya adalah dianggap beloknya mereka tuh manusia yang gue suka cewek, udah, tapi nggak semua cewek gue suka gitu, nggak semua cewek tuh bikin gue tertarik gitu. Ada beberapa cewek yang memang gue suka banget, ada beberapa cewek gue nggak tertarik gitu. Apakah gue normal? Ya normal. Misalnya kalau kita ngomongin normal atau enggak, menyimpang atau enggak, gitu. Jadi detik itu adalah kayak oh shit, iya. Detik itu adalah momen dimana gue merubah pikiran homofobik gue. Dan akhirnya setelah gue ketemu mereka, gue ketemu satu titik di mana ini menurut gue lucu banget. Banci itu menyenangkan. Karena banci itu kalau dia tuh lebih perempuan daripada perempuan. Tapi kalau marah lebih laki daripada laki, tau gak lu? Sumpah guys. Karena Jadi semenyenangkan itu ya? gitu loh. Ekspresi. Lebih ekspresif dan menyenangkan banget. Iya, kalau mereka bapernya misalnya kayak lagi sensitif kayak perempuan gitu, lagi PMS, itu jauh lebih perempuan daripada perempuan, coy. Sumpah, tapi kalau lagi marah ya Allah. Auzubillah min dzalik, takut sama mereka. Menarik. Sikat gitu ya kira-kira. Iya, Fenomenanya kayak gitu. Jadi kalau tanya sekitar gue, banyak LGBT gitu. Dan gue fine sama itu, bukan glorifikasi ya. Gue tahu mereka ada dan mereka tidak mengganggu gue ternyata. Gitu. Kalau Kak Indah sendiri gimana Kak Indah merespon? Ini nggak cuma aku ngomong Kak Indah deh. Kak Indah kan pendeta nih. Ya. Bagaimana cara Kak Indah sebagai pendeta dan bagaimana Kak Indah melihat gereja itu merespon teman-teman kita yang mungkin ada dalam komunitas LGBTQ? Jadi yang pertama, gue pendeta GBKP. Gue memilih menjadi pendeta GBKP karena gue juga menghormati aturannya. Jadi kita sampai pada saat ini GBKP belum menyetujui dan bahkan mengakui keberadaan ini gitu ya. Jadi apakah ini sebuah kemunduran? Buat gue enggak. Ini usaha gereja untuk lebih belajar aja gitu ya. Terkait isu ini. Karena mungkin konteks kita yang masih didominasi daerah gunung ya, desa dan semi kota gitu ya. Mungkin fenomena ini bukan menjadi fenomena primer. Tidak seperti gereja-gereja di metropolitan atau gereja-gereja Jakarta. Bukan berarti dengan kita belum mengakui dan menyetujui kita menolak realita, enggak gitu ya. Paham ya bedanya ya? Jadi buat saya sebagai seorang pendeta GBKP, saya menghargai aturan ini gitu. Karena buat saya juga belum banyak pendeta-pendeta GBKP yang memberi dirinya studi terkait isu ini. Ini harus digali secara komprehensif gitu. Artinya mungkin dorongannya adalah buat GBKP adalah menyekolahkan pendeta-pendetanya terkait isu ini. Isunya kan besar, ada seksualitas dan gender gitu. Studi gender ada di UI kalau teman-teman mau belajar gitu ya, kajian gender gitu. Atau di STT Jakarta misalnya. Artinya dan komunitas di Jogja UKDW kan juga ada tuh pesantren aduh kok aku lupa ya, pesantren transgender. Yang walaupun di Jogja gitu. Lalu ada transgender yang menjadi bagian dari Dewan Perwakilan Rakyat. Kok DPR sih?
Yang daerah apa namanya? DPD. DPD. Apa? Dewan DPD. Perwakilan Daerah. Ya, DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, artinya itu sebagai panitia GBKP, kita itu belum menyetujui dan mengakui. Makanya belum ada percakapan tentang isu ini secara komprehensif, secara mendalam, secara teologis gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sebagai pengajar, saya juga dosen, calon dosen tetap di STT Jakarta. Nah, STT Jakarta ini termasuk buat saya ya, progresif nih, membahas isu ini gitu ya. Tapi bukan berarti ini kan selalu stigmanya yang saya terima sebagai bagian dari komunitas yang saya cintai ini, STT Jakarta, ini kampus liberal, sesat, dan segala macam gitu ya. Ya karena stigma itu gitu. Jadi yang saya pelajari adalah saya sangat-sangat diberi edukasi yang sangat cukup cukup mumpuni terkait isu ini, gender dan seksualitas gitu ya. Jadi yang saya pelajari di STT Jakarta sebagai seorang pengajar, sebagai seorang pembelajar juga gitu ya. Maka saya paham tuh yang tadi gitu. Ditambah, nah ini yang ketiga, saya sebagai teolog, orang yang mempelajari ilmu teologi gitu. Dan bidang studi saya itu pastoral. Pastoral itu mengakui keberadaan manusia secara utuh. Oh. Gitu. Ya. Kami pendekatannya harus sebisa mungkin holistik, utuh, penuh gitu. Dan di saat yang sama kami mempercayai manusia itu living document, itu dari Anton Boysen, adalah tokoh gitu yang membilang bahwa manusia itu dokumen yang hidup, dia akan selalu berubah-ubah. Ya. Nah, dasar itu yang saya pakai untuk melihat semua orang. Mau mereka yang beda agama, mereka yang fenomenanya mengakui diri sebagai bagian dari LGBT, mereka yang punya isu kesehatan mental, mereka yang marginal, mereka yang miskin, mereka yang disabilitas gitu. Nah, semua identitas ini hanya menjadi luaran, karena dalamnya buat saya ya, semua manusia itu adalah dokumen yang hidup. Gitu. Nah, 3 posisi ini yang menubuh dalam diri Indah Srilunia ini, membuat saya mungkin tidak mau terlalu sibuk dengan aturan dan birokrasi, tapi mau sibuk dengan menghadirkan kesadaran, nggak apa-apa yuk, walaupun gue pendeta GBKP, lu bisa datang sama gue jamin keamanan. Gitu. Jadi gue mulai dari situ. Jadi gue nggak mau ujuk-ujuk langsung rubah sistem. Kita apa enggak ngapain gitu. Tapi gue mulai dulu dari pendekatan informal, dan itu yang gue lakukan. Siapapun, jadi kalau teman-teman di kampus gitu ya, atau teman-teman gue yang mempelajari isu ini, gue selalu bilang sama mereka. Misalnya mereka teman gue ada mau cerita transfeminim, transgender atau komunitas LGBT gitu, gue sangat terbuka. You can call me. Gitu. Jadi itu yang gue lakukan. Jadi gereja Indonesia sayangnya belum terlalu memberi suaranya terkait isu ini. Gitu. Yang lebih besar memang suara penolakan. Masih di situ mayoritasnya. Masih di situ mayoritas gitu. Kalau buat gua apakah ini masalah? Iya, masalah, tapi jangan diglorifikasi juga. Jadi kita lagi tidak membenturkan masalah demi masalah gitu. Maksud gua fenomenanya udah ada dan gereja mesti belajar untuk mengedukasi jemaatnya terkait isu ini tanpa terjebak pada dikotomi sehat, sakit, dosa, tidak dosa, menyimpang, penyakit menular dan segala macam. Nah, terminologi itu perlu sekali dihindari supaya kita tidak menghadirkan kekerasan bagi mereka. Begitu kan. Keren. Sepakat sih. Iya. Kita berarti jangan anggap itu sebagai sesuatu yang perlu kita kotak-kotakan, tapi menjadi sesuatu yang perlu kita pelajari lebih lanjut kali ya Kak. Berarti. Betul. Karena ya dengan adanya setiap perbedaan dan fenomena-fenomena yang mungkin kita anggap tidak lazim ini adalah celah bagi kita tuh untuk terus belajar dan terus berkompromi dalam arti yang positif, ya biar kita juga bisa bersosialisasi dengan segala bentuk masyarakat dan manusia dengan baik. Ya. Setuju. Gila, tepuk tangannya dulu dong. Oke guys, untuk episode kali ini kita udah bahas tentang LGBT, dan tadi udah dapat insight bahwa ya tadi bener, mereka cuma butuh diterima, dan kita sebagai masyarakat ya kita harus belajar untuk membuka diri untuk mempelajari hal-hal yang memang baru mungkin buat kita dan tidak lazim. Karena kehadiran mereka juga perlu kita rangkul sebagai sesama manusia dan teman. Sebagai teman, lucu kok jadi teman. Mereka seru banget. Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Dan bahkan cenderung
baik gitu. Dan kalau aku ya kan anak perempuan ya, aku tuh ngerasa kalau sama mereka tuh safe, mereka tuh kayak kita pakai temen curhat, bestie banget gitu loh. Benar, Mereka benar. kadang lebih care daripada teman perempuan kita loh. Sangat care banget, ngejagain banget dan ya itu. Tapi ya lagi itu kan pengalaman subjektif. Iya. Ya. Gitu Justru ya. setidaknya sejauh ini apa yang ada output itu sejauh ini masih baik ya Masih kan baik, ya. itu tadi jadi sumber pembelajaran Ya, yang ya. lebih lanjut. Oke, thank you banget Thank nih, you. Kak Indah dan Re. Thank you. Semoga bahasan ini bisa kasih banyak pembelajaran buat teman-teman yang akan nonton dan jangan lupa juga untuk klik subscribe, like, komen dan share dan jangan lupa terus ikutin kita sampai di episode minggu depan. Bye. Dah.